rabbil alamin. Yuk kita baca bareng-bareng ayat 97 sampai ayat 101. Ini ngaji terakhir ya, kan ya? Ya, sekalian kita akhirkan sampai akhir pojok ini ya. Pojok berapa ini? 14. Ya, dari ayat 97 sampai 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Mikal gitu ya, berhenti aja di situ. Ulangi mangkana tuwal. Ya, monggo. 2 ayat dulu dibaca artinya itu. Sing, man sing. Jadi seteru gitu ya, seteru.
Apa itu? Nurunake. Nurunaken malaikat Jibril ing Quran ala qalbika inatase ati sira biidnillahi kelawan perintahe Allah musaddiqon kale benerake lima arang barang Baina yadayhi. ingkang tetep ing dalem sedurunge Quran wa hudan lan dadi pituduh wa busra lan dadi Bebunga. lil mukminina tumrap wong kang padha mukmin kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana sing sapa-sapa wong yang ana iman. Aiman itu bukan maksudnya namanya Aiman, bukan itu ya. Bisa kamu ganti sebenarnya. Aiman itu bisa kamu ono sapa wong gitu ya. Ya karena kembalinya ke man tadi. Ya. Mangkana sing sapa-sapa wong ana sapa man iku ngaduan jadi satu lillahi kedua Allah pemalaikatihi lan pira-pira malaikat Allah wa rasulihi lan pira-pira utusan Allah wa Jibril lan malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail wa innallaha mongko setuhune Allah ngaduan iku ngaduan ya kafirina jadi sadaru tumrap wong kang padha kafir kabeh. Walal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ini kita masih melanjutkan ayat yang membahas tentang bagaimana hubungan cara sekarang ya apa? Kalau bahasa kampus itu dinamika itu ya. Dinamika itu apa? Ya naik turunnya hubungan itu ya. Antara orang-orang Yahudi sama Kanjeng Nabi. Ya memang Kanjeng Nabi ketika pindah ke Madinah itu kan objek dakwahnya itu enggak hanya orang yang agamanya itu pagan itu ya. Orang kafir Mekah itu kan dia lebih ke penyembah batu gitu ya, pagan. Tapi kalau orang Madinah itu memang dominasinya saat itu diantaranya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, maka banyak itu ya, banyak persoalan-persoalan yang menyangkut orang Yahudi itu dibahas di surat Al-Baqarah. Kemarin terkait kepercayaan terkait itu ya surga itu ya, surga dan neraka. Wong Yahudi meyakini kalau surga itu hanya milik orang Yahudi, sing liyane mlebu neraka, ibaratnya kayak gitu. Tapi apa itu? Kalau Kanjeng Nabi ditantang itu ya, kalau memang benar-benar menganggap seperti itu, kenapa enggak berharap mati saja itu ya? Nyatanya mereka tidak berani gitu ya. Ditantang untuk meminta mati saat ini, tapi mereka malah enggak berani. Di satu sisi mereka juga ditantang mati, ora wani, tapi malah justru yang dia minta itu aneh itu ya. Mereka kan kalau diberi umur panjang, itu kan mereka bakal menghadapi Kanjeng Nabi ya, memusuhi Kanjeng Nabi. Malah mereka justru meminta umur panjang meskipun umur yang akan diberikan itu malah justru umur yang tidak menyenangkan. Nah, ibaratnya padahal kita kalau dikasih umur panjang tapi isinya rekoso tok, mesti kalian nggak pengen itu ya. Pengennya ya yang penting urip itu kepenak meskipun sedelok. Kalian milih mana? Umur kepenak, hidup kepenak tapi sedelok, apa rekoso tapi suwe? Kepenak tapi suwe gitu ya. Ya kabeh wong pengennya ngono, tapi nek pilihannya cuma loro itu ya. Kalau pilihannya hanya kepenak tapi sedelok, apa
rekoso tapi suwe, itu mesti nek pilihannya hanya itu. Kita kalau boleh milih mesti pengennya sing penting ojo rekoso gitu ya. Toh juga nanti setelah mati masih ada akhirat itu ya. Harusnya kan wong Yahudi malah luwih wani mati. Soalnya mereka sudah ngerti, mereka meyakini kalau surga itu jelas milik mereka. Terus juga ngapain hidup lama-lama kalau ternyata nanti akan memusuhi atau selalu bermusuhan dengan Nabi. Nah, tapi nyatanya mereka nggak milih dua-duanya. Ibaratnya tetap nggak mau mati dan malah justru minta umur panjang. Akhirnya malah justru mereka merasakan sendiri, sing jenenge musuhi Nabi mesti selalu kalah gitu ya. Maka bolak-balik sampai akhirnya perang Khaybar itu ya. Perang Khaybar masih ingat nggak tahun berapa? Kelalen SK ini. Perang Khaybar itu 7 ya, tahun 7 Hijriah. Itu kan akhirnya orang-orang Yahudi terutama kepala-kepalanya itu terusir. Petinggi-petingginya akhirnya terusir dari Madinah. Meskipun masih ada yang di Madinah, tapi itu hanya orang biasa ya, bukan orang-orang yang punya pengaruh atau orang yang punya jabatan saat itu. Nah, terus berikutnya juga sama, ketika mereka itu diajak iman sama Kanjeng Nabi, mungkin ini kejadiannya agak lama gitu ya, setelah perdebatan terkait surga neraka itu lewat, Nabi memang berkali-kali selalu menyempatkan itu ya, selalu mengajak diskusi orang-orang Yahudi untuk tujuannya itu mau beriman. Nah, tapi suatu waktu itu memang ada pernyataan mereka yang mengatakan kalau mereka wegah iman, salah satu faktornya diantaranya karena katanya yang mengirim kitab suci perantara. Jadi orang Yahudi sebenarnya udah tahu kalau Allah itu tidak mungkin ngirim kitab suci secara langsung gitu ya. Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba diundang rektor hanya karena kalian nunggak SPP. Mesti kan lewat apa itu? Lewat apa? WA, yang WA mungkin nggak rektor langsung ya, tapi apa? Bagian akademik gitu ya. Allah pun sama gitu ya. Cara kerjanya itu nggak mungkin Allah itu ngirim kitab suci langsung kepada nabinya, pasti lewat malaikat. Nah, ketika sebenarnya wong Yahudi itu nggak mau iman gitu ya, tapi mereka hanya cari-cari alasan. Salah satunya lewat cara cari tahu kira-kira yang ngirim kitab suci apa, kurirnya itu siapa. Nanyalah ke beberapa riwayat itu mengatakan kurirnya itu lewat apa itu, info ini dapat dari Umar bin Khattab itu ya, sahabat Umar bin Khattab. Ketika mereka nanya kepada Umar itu, ya ibaratnya nanya yang tujuannya untuk mengelak gitu ya. Ibaratnya mereka itu nanya, ini utusan Allah yang dikirim kepada Nabi untuk mengirimkan wahyu itu siapa? Untuk nabimu itu siapa? Lah karena dijawab, oh Rasul atau apa itu, Nabi Muhammad itu dapat yang mengirim kitab suci itu adalah malaikat Jibril, yang menjadi perantara itu malaikat Jibril. Akhirnya muncullah ayat ini itu ya. Mereka kan akhirnya bilang, wah nek sing ngirim Jibril aku ya wegah iman gitu. Soalnya apa? Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Nah, meskipun mereka itu sebenarnya tahu kalau dulu yang mengirim kitab suci ke Nabi Musa itu ya sama-sama Jibril. Cuma kan malaikat Jibril dulu tugasnya nggak hanya ngirim kitab suci, tapi juga ngirim azab. Nah, gitu. Jadi wah, biyen malaikat Jibril itu punya track record jelek karena mereka itu ngirim azab kepada mbah-mbah kita, ibaratnya kayak gitu. Akhirnya mereka menjadikan ini untuk alasan tidak mau iman kepada Nabi Muhammad. Lho, mosok aku meh iman karo wong sing justru orang itu berhubungan dengan musuh kita gitu ya. Maka di sini dijawab ya, kul itu maksudnya Allah memberitahu Nabi Muhammad untuk menginfokan kepada orang Yahudi. Ini loh, kalau mereka punya alasan seperti itu, maka jawablah seperti ini, mangkana adual li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika. Nah, itu ibaratnya kalau mereka itu memusuhi Jibril, Jibril itu justru malah sebaliknya itu ya, nazzala. Ini ayat pertama itu memperlihatkan sisi positifnya Jibril itu ya.
Jibril itu mau nggak mau apa itu? Sebenarnya malaikat kan dia apa? Kamu pernah nggak punya teman pinter tapi nggak pernah punya inisiatif? Pernah? Ya jarang ya. Manusia itu kan pasti punya keinginan itu ya. Nek malaikat orang duwe gitu ya. Jadi malaikat itu pinter, tapi malaikat itu hanya akan melakukan kalau sudah diperintah. Kalau kalian urung diperintah wis ngelakoni, ibaratnya kayak gitu. Menungso kan kayak gitu ya. Diperintah apa sing dilakoni B. Urung diperintah wis bisa gawe aturan dewe atau gawe perintahan dewe. Tapi kalau malaikat enggak, malaikat itu cara kerjanya tidak akan jalan kecuali kalau sudah diperintah. Kalau sudah diperintah A, hanya akan melakukan perintah yang A. Berarti apa? Boseni, gitu ya ibaratnya. Ya emang cara kerjanya kayak gitu ya. Maka lucu ketika orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril, padahal Jibril itu hanya sekedar hanya melaksanakan apa yang diperintah Allah itu ya. Nazzalahu ala qalbika biidnillah. Nah, di sini apa? Yang perlu kita perhatikan itu biiznillahnya itu ya. Biiznillah itu yang namanya malaikat ya tidak akan melakukan sesuatu kecuali memang sudah ada perintah dari Allah. Berarti kalau mereka memusuhi malaikat podoai, musuhi Allah kan secara nggak langsung kayak gitu. Wong mereka sebenarnya hanya melaksanakan perintahnya Allah. Nah, kalau nazala kalian apa itu? Kalau Ramadan itu kan ada peringatan nuzulul Quran. Kok bukan kalau nazala itu kan masdarnya apa? Fa'ala yufa'ilu fa'ilatan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya. Ya kenapa enggak malam tanzilul Quran, tapi kok malam nuzulul Quran? Karena biasanya yang diperingati oleh kita itu malam turunnya Quran yang dari langit ke Lauhil Mahfud itu ya. Yang sekali turun blek itu maksudnya malam nuzulul Quran. Tapi kalau turunnya Quran ke bumi itu kan orang mung Ramadan tok ya, sepanjang tahun selama 22 tahun ya. Jadi malam nuzulul Quran itu orang mung Ramadan tok janjane itu ya. Bisa jadi malam ini malam nuzulul Quran atau bisa jadi malam apa tanggal apa yang lain itu bisa jadi nuzulul Quran atau malam tanzilul Quran gitu ya. Karena kalau yang artinya nazala biasanya artinya itu turun dikit demi sedikit. Kalau yang nuzul itu turun sing ceblok langsung kabeh itu. Apa launching lah kayak gitu ya. Nah, kalau nuzulul Quran itu ibaratnya malam launchingnya itu ya. Apa itu HP-nya itu ya. Tapi kalau tanzilnya itu yang aplikasinya itu kan kadang softwarenya itu ada pembaharuan itu ya. Ada update itu ya. Ya kalau kalian beli HP baru itu kan berapa bulan setelahnya masih bisa diupdate itunya ya. Apa softwarenya ini. Nah, di sini apa? Nazzalahu ala qalbika itu ada ulama yang mengartikan bahwa dulu Nabi itu sebelum diturunnya Al-Qur'an itu Nabi bukan orang siapa-siapa itu ya. Nabi hanya sosok manusia biasa aja. Tapi ketika Nabi dipilih menjadi orang yang diturunkan Al-Qur'an itu Nabi menjadi terangkat sosoknya itu ya. Menjadi naik derajatnya jauh di atas orang-orang yang lain atau jauh di atas orang-orang Yahudi yang sebelumnya itu malah lebih baik dari Nabi Muhammad ibaratnya kayak gitu. Sebelum Nabi jadi Nabi ibaratnya kan sudah banyak ya ulama ahli Taurat atau ulama ahli Injil. Ibaratnya dalam kalangan atau apa konstelasi itu ya. Ibaratnya pemuka agama itu Nabi belum jadi siapa-siapa. Ya meskipun sudah ada tanda-tandanya itu ya, tapi baru diangkat benar-benar melebihi orang-orang yang lain itu ketika sudah menerima wahyu. Nah, tidak hanya itu gitu ya.
Nabi itu juga musaddiqon, ini juga udah dibahas di ayat sebelumnya ya, musaddiqon lima baina yadayhi. Berkali-kali itu memang Allah itu pengen menyadarkan orang-orang Yahudi bahwa yang dibawa oleh Nabi itu bukan hal yang mereka asing gitu ya, tapi membenarkan apa yang sudah mereka jalankan, apa yang sudah mereka pahami. Harusnya mereka itu lebih mudah menerima. Wahudan itu ya, petunjuk itu ya. Kalau kalian tahu, kalian pernah tersesat, nyari lokasi gitu ya. Itu kan kalian sekarang kalau bingung nyari lokasi, yang dibuka apa? Google Map. Itu kira-kira masuk huda atau bukan? Petunjuk. Iya, itu petunjuk itu ya. Sesuatu yang bisa menunjukkan ke kamu arah atau lokasi dengan cara yang lebih mudah, itu sebenarnya masuk dalam kategori huda itu ya. Harusnya kan kamu nanya sana sini, atau harusnya kamu tersesat dulu 3 jam. Tapi gara-gara Google Map kamu tidak perlu nanya orang, ora kudu medan-medun motor, ora kudu 3 jam ya. 20 menit wes tekan. Ibaratnya petunjuk itu huda secara umum itu sesuatu apapun informasi yang bisa memudahkan kalian sampai kepada tujuan. Itu huda. Kita kan ibaratnya manusia itu secara umum itu pasti nek kon milih enak turu wae apa enak rekoso ngibadah, ya mesti wong pengennya enak turu wae. Atau akeh aturan apa sing sithik aturane, wong ya pasti pengennya sing sithik aturannya. Ya, tapi sebenarnya dengan tidak adanya aturan atau dengan kita yang kebanyakan mager itu ya, itu kan sebenarnya negatif buat kita. Maka agama itu menyadarkan lewat huda. Wah, padahal nek nggo ngibadah, nggo nderes, nggo ngopo, nanti akan ada manfaat yang lebih besar. Ibaratnya kita kalau hanya menuruti kepenginannya dewe, ya pasti kita itu akan kehilangan kesempatan besar yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita. Maka salah satu fungsi agama itu tadi ya, memberikan petunjuk. Huda itu maksudnya apa? Ya apapun yang, informasi apapun yang nantinya akan mempermudah kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ya cuma kadang kita sadari luwih suwe gitu ya. Pacaran gitu, nek wis kebablasan, wis ngasih viral di toke saka kampus ngono nembe sadar itu ya. Atau nunggu kena kasus dhisik nembe sadar. Ya memang apa namanya, kalau kita tidak bisa sadar dengan hal-hal yang kecil, khawatirnya kita malah justru dibikin sadarnya lewat hal-hal yang besar. Maka usahakan jangan nunggu kena skandal dulu gitu ya. Jangan nunggu ada kasus dulu. Ya usahakan hal-hal yang kecil itu cukup langsung mengingatkan kita akan kesalahan yang mungkin bisa berakibat pada hal-hal yang besar. Itu huda. Ada lagi busro itu ya. Kalau busro itu hal-hal yang terkait dengan pahala tadi ya. Kita kalau dihitung-hitung, maksudnya kalian itu kan kalau lulus paling mungkin nggak bisa beli Ferrari itu. Orang tua kalian punya Ferrari, apa rumahnya miliaran, liburannya setiap liburan sekolah, misalnya ke Amerika gitu ya. Ini kan musim dingin, ayo dolanan salju gitu misalnya. Ke Amerika apa ke Turki, itu kan kita nggak yang kayak gitu ya. Nah, tapi kan apa ibaratnya, seumumnya orang itu kan sekeras apapun kita kerja, rajin apapun kita belajar, biasanya sulit untuk mendapatkan harta yang banyak. Nah, kalau dipikir-pikir kita pasti sedih ya kalau nggak bisa lihat teman-temannya liburan kampus, dolane nang Hongkong, apa nang Bali, dewek malah ngaji tok isine gitu ya. Ya kalau kitab maning gitu ya. Tapi dengan adanya agama gitu ya, kita kan diwarai apa? Busyra itu maksudnya ada nanti setelah mati itu ada prestasi yang justru lebih besar dan lebih mudah didapatkan dari apa yang mereka dapatkan di dunia. Ibaratnya
untuk mencapai apa itu, kalau lihat motivator-motivator ya, untuk mencapai 1 miliar pertama itu mesti kan bumbuan dewek iso itu ya. Kalaupun iso itu mesti kerjanya itu banting tulang, habis waktu banyak itu ya, habis kerja ke sana kemari untuk mendapatkan 1 miliar. Tapi untuk mendapatkan 1 miliar di akhirat itu mungkin kalian ngaji pirang menit itu wis oleh gitu. Sebenarnya secara logika itu lebih mudah kaya di akhirat daripada kaya di dunia. Itu yang namanya busro itu kayak gitu. Kamu ngumpulin 1 miliar neng dunia itu spontang panting mesti. Ninggal anak bojo itu ya. Kadang kan itu ya banyak ya orang yang kerja sampai direwangi ado seko keluarga, ado seko bojo atau malah direwangi korupsi barang gitu ya. Demi dapat uang miliaran itu ya. Tapi kalau untuk dapat 1 miliar dalam mata uang akhirat itu mungkin kamu cukup ngaji karo ngantuk-ngantuk sidik gitu ya, atau ngaji karo wegah-wegah sidik gitu ya. Itu ganjarannya nek dihitung itu ngeluwihi prestasi uang yang dicapai, kekayaan yang dicapai oleh manusia di dunia. Itu busro itu kayak gitu, kabar gembira terkait ada kehidupan lain nanti di akhirat yang lebih baik dan lebih mudah didapatkan kalau kita mau beriman. Maka di sini wa busyra lil mukminin, tapi yang wong sing percaya wae gitu ya. Nek sing ora percaya ya piye maning jenenge wong ora percaya. Nah, itu yang pertama ini ya. Yang kedua jawaban selanjutnya itu di sini apa? Kalau orang itu memusuhi malaikat itu kan otomatis memusuhi Allah itu ya. Di sini sebenarnya ayat ini pengen memberitahu kita bahwasanya kita itu hati-hati ketika membenci seseorang gitu ya. Otomatis ibaratnya gini, kalau kamu memusuhi seseorang secara nggak langsung biasanya kita itu nek geting karo wong, mesti kita geting juga karo teman-teman dekatnya gitu ya. Atau kita kalau musuhan sama seseorang, jangan kaget kalau teman-teman dekatnya itu juga memusuhi kita gitu ya. Ini sama juga ketika kita memusuhi malaikat itu otomatis atau salah satu dari itu ya. Kita bisa jadi wong Yahudi itu kan getingi nabi atau getingi salah satu malaikat itu ya. Berarti ya otomatis menjadi sekaligus musuhnya Allah dan para malaikat dan para rasul-rasulnya itu ya. Sak genge ibaratnya kan kayak gitu ya. Nah, ibaratnya sama kalau kalian apa itu? Kalian kan ada beberapa hadis kan kayak gitu ya. Misalnya orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh siapa? Nah, malaikat aja memberikan naungan itu ya. Apalagi yang lain, hewan kan ada hatta hitan fil bahar itu ya, atau namlah, semut-semut itu sing ketoke orang duwe penggawean itu ya misalnya. Itu sebenarnya sedang mendoakan kita nek lagi ngaji, nek lagi tenanan itu ya, nek lagi ngaji atau iwak-iwak itu nang lautan itu podo ndongake dhewe karena kita itu memang apa itu melakukan ibadah ya tadi ya. Sebaliknya kita juga kalau memusuhi ini ya seperangkat kewahyuan yang meliputi nabi, rasul itu ya otomatis jadi musuhnya orang banyak itu. Nah, kalau yang kalian ketahui itu musuh itu apa? Musuh itu kan orang yang berniat untuk mencelakai kita gitu ya. Kan nggak ada yang namanya permusuhan itu malah justru mendatangkan manfaat. Kan nggak ada, itu namanya teman itu ya. Kalau teman kan saling memberi manfaat. Kalau musuh berarti saling menjatuhkan atau memberikan bahaya gitu ya. Maka di sini ayat ini ditutup fa innallaha aduwwun lil kafirin. Nah, tapi di sini itu ya, meskipun dalam konteks ini sebenarnya ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi, tapi yang dikecam oleh Allah tidak hanya orang Yahudi saja, tapi baik yang Yahudi maupun non-Yahudi kalau memang kufur kepada Allah atau memusuhi tadi ya Nabi, ya bisa juga otomatis itu ya, otomatis menjadi musuh Allah. Nah, maksudnya gini, kalau kita memusuhi Allah itu kira-kira kita dapat bahayanya di mana itu ya.
kan tadi ya, orang yang menjadi musuh itu berarti kita akan menjadi tujuan dari bahaya yang dia miliki gitu ya. Ibaratnya kita kalau Indonesia lagi perang karo Belanda, ya mesti hubungan Indonesia dengan Belanda akan saling mengirimkan hal-hal yang membahayakan itu ya, ngirim bom, ngirim bedil, apa ngirim apa gitu ya, peluru gitu ya. Tapi kalau sama Allah ya ancaman itu ya, ancaman azab di akhirat. Ya meskipun bisa jadi di dunia itu mereka uripe selamat-selamat baik. Atau bisa jadi dua-duanya, neng dunia yo kalah, neng akhirat apa maning. Ya, nyatanya wong Yahudi itu kan sampai habis di Madinah, sampai terusir gitu ya, semuanya dari Madinah. Maka di sini sebenarnya ada unsur ancaman itu ya. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ibaratnya mereka memusuhi Nabi tapi malah atau memusuhi malaikat tapi malah justru mereka memusuhi Allah. Nah, terus coba kalau ini udah beda lagi ya, ayat 99 itu. Coba dibaca, siapa yang belum? Walaqad anzalna. Walaqad anzalna, ayo yang priwe? Ya ora apa-apa kok dibantu kancane nek ora iso. nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira ayatin ing pira-pira ayat bayyinatin kang bertelo kabeh wama yakfur man ora kufur biha lawan ayat Illal fasikun aning sapa wong kang padha fasik kabeh. Ya lanjut. 3 ayat ya, 3 ayat ini. Awak lama. Apa? Ono to nalikane. Janjian. Kelompok aja, pakai kelompok. Itu penganton buah apa gitu ya. Walamma ja'ahum ayat coba. Walamma ja'ahum lan nalikane nekani ing Bani Israil apa rasulun utusan minal billahi saking ngersane Allah musaddiqun kang beneraken lima marang barang namun kang tetep ing dalem sasane Bani Israil nabada mongko buah sapa paripun kelompok minal ladina saking wong akeh utun kitabah kang den paringi sapa alladzina al-kitabah ing kitab Allahi ing kitab Gusti Allah Ta'ala waro'a den buang ana ing gurine Gurine gegere gitu ya. Waro'a den buang ana ing gurine gegere duhuri Waro adzuhur itu ya. Waro itu mburi, zuhur itu geger. Zuhur bukan zuhur sholat zuhur itu ya. Waro'a duhurihim
Nah, ini lanjutannya ini ya. Nah, kalau ayat 99 itu Allah pengen sebelum ngeritik orang Yahudi lagi itu pengen menunjukkan tingginya derajatnya Kanjeng Nabi. Ibaratnya kadang di sela-sela Allah itu ngeritik wong Yahudi itu juga menyelipkan bahwasanya Nabi Muhammad yang mereka musuhi itu malah justru orang yang lebih mulia daripada mereka yang menganggap diri mereka lebih mulia daripada Nabi. Jadi salah satu faktor terbesar mereka nggak mau iman itu kan mereka itu menganggap Nabi itu lebih derajatnya lebih kecil itu ya. Karena mereka menganggap kene itu turunannya para nabi apa nasape itu ya. Darah biru lah ibaratnya kayak gitu ya. Mbah Mbae dewek itu nabi gitu ya. Dan kalau ditelusur sampai tinggi sampai Nabi Ibrahim kita itu istrinya apa? Sarah itu ya, Siti Sarah itu kan ibaratnya istri apa? Nasab tinggi. Dibanding Nabi Muhammad, ibaratnya Nabi Muhammad memang sampai kepada Nabi Ibrahim, tapi cara mereka Nabi Muhammad itu turunannya Siti Hajar itu yang tidak darah biru ibaratnya kayak gitu. Wis ora darah biru istri kedua gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Gambarannya. Ibaratnya faktor terbesar mereka tidak mau iman diantaranya itu hasud gitu ya. Dan faktor kedua mereka tadi memusuhi malaikat Jibril diantaranya itu karena Jibril itu sering buka rahasianya orang Yahudi kepada Kanjeng Nabi. Ya, misalnya ketika mereka menganggap wong Yahudi itu surga itu milik mereka. Nabi kan akhirnya jawab, nek surga itu orang gone wong Yahudi gitu ya. Yang gone wong Yahudi tapi wong-wong sing Yahudi sing iman gitu ya. Sing ora iman ya ora oleh jatah surga. Ibaratnya kan mereka mangkel gitu ya, jengkel karena argumennya selalu bisa dimentahkan oleh Nabi Muhammad. Nah, mereka kan tahu ya kalau Nabi Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Dan nggak mungkin Nabi Muhammad sinau gitu ya. Enek dadi nabi enake kaya ngono ora usah sinau. Langsung oleh jawaban saka malaikat. Nah, kalau kalian itu ilmunya masih lewat sinau berarti ya kalian bukan makomnya ke nabi gitu ya. Bukan makom nabi gitu ya. Emang sinau ilmune kudu sinau. Tapi makanya bagi nabi itu tidak bisa membaca dan tulis itu adalah kelebihan. Nggo ngopo ibaratnya nggo ngopo sinau maca tulis nek ilmune wis luwih apik timbang wong sing sinau maca nulis. Ibaratnya kalau kamu ketemu wong sing ora pernah sekolah tapi duitnya akeh, mesti kan seringnya ngece itu ya. Nggo ngopo kuliah dhuwur-dhuwur tapi duitnya sithik gitu ya. Mending ora usah sekolah duitnya akeh. Itu kan biasanya kayak gitu ya. Bos-bos itu apa? Bos kentang apa bos ayam itu ya. Juragan ayam itu kan biasanya wah nggo ngece wong sing do kuliah, nggo ngopo kuliah dhuwur-dhuwur nek ujung-ujungnya gajinya kalah karo aku gitu ya. Ya sama, kalau Nabi itu bagi Nabi tidak bisa membaca dan tulis itu suatu kelebihan. Nah, karena buat apa bisa baca tulis kalau ternyata ilmune kalah karo sing ora iso maca nulis. Ilmune langsung dari sumbernya gitu ya. Tapi kalau kita ya enggak, kalau bagi kita ora iso maca nulis yo ora lulus-lulus engko ya. Ora kelar-kelar skripsine ya kudu iso nulis. Nah, maka di sini diangkat ini ya. Ayat ini pengen juga menunjukkan bahwasanya Nabi itu anzalna ilaika ayatin bayinat. Nabi itu dari sebelumnya orang yang bukan siapa-siapa atau ibaratnya secara keilmuan itu kalah dari para wong Yahudi. Nah, tapi nyatanya Nabi itu diberikan ayat ya. Ayat itu bisa mukjizat atau bisa juga ayat-ayat itu ya, ayat suci itu ya, kitab suci itu ya. Bayinat yang pertelo. Pertelo di sini itu jelas itu ya. Atau kalau misalnya kita baca Quran dengan melihat konteks sejarah zaman dulu ya, banyak nasihat-nasihat itu yang benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Ya misalnya apa itu? Kalau kalian pelajari ada mata kuliah tafsir, ada nggak mata kuliah tafsir? Ada atau apa gitu ya, usul fikih atau kaidah fikih itu kan kita jadi tahu itu ya kalau aturan-aturan agama atau
yang ayat-ayat Quran atau hadis perintahkan kepada kita itu mau sampai kapanpun itu akan selalu memberikan hal-hal yang positif itu ya. Di saat misalnya gini ya, kita kan sering diceramai ya kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu bukan mukjizat yang sifatnya fisik kayak Nabi Musa itu ada tongkatnya. Makanya kalau orang nanyanya selalu kesaktian gitu ya, kiai ini iso sakti apa gitu ya, itu masih terbawa romantismenya kaumnya Nabi Musa sing dicucup tongkate apa akike gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad ibaratnya kita kalau mau benar-benar kagum dengan Nabi Muhammad karena mukjizat terbesarnya Quran ya kita baru bisa merasakan kehebatannya kalau kita benar-benar paham Qur'ane gitu ya. Ya misalnya apa? Kalau yang sering itu ya, yang sering ini yang dibuat contoh itu mungkin riba itu ya. Kalian di sini ada yang punya motor itu nyicil atau rumahnya KPR. Orang tua kalian itu rumahnya bangun dewe apa bangun utang? Enggak nyicil, itu berarti sugih kabeh itu ya. Rumah orang nyicil. Ibaratnya kamu nanti itu ya, kamu kalau nanti cek aja sendiri itu ya. Salah satu di antaranya yang diperangi oleh Quran itu kan larangan riba. Bayangkan kalau kalian beli motor cek cash itu ya, paling regone anggaplah 20 juta itu ya. Tapi kalau sudah lewat sistem kredit dan ada sistem bunga, itu mesti sing kudune 20 jadi selawe. Kan lumayan 5 juta itu ya, iso nggo tuku HP anyar itu ya. Iya kalau cicilanmu 20 juta. Lah kalau nyicil rumah sing rego asline paling cuma 75 juta, engko dadine dadi 150 gitu ya. Sing kudune mungkin 300 dadi 500. Ya itu ibaratnya betapa kita itu nek enggak ada riba itu benar-benar bisa hidup itu lebih kepenak nyicile gitu ya. Cicilannya dadi enteng gitu ya. Tapi karena sistem riba itu memang sudah mengakar itu ya. Jadi wong sing tambah kere gitu ya. Sing pengen tuku omah tambah kangelen itu ya. Atau sing kudune enteke cuma 150 juta malah dadi 300. Apa motor sing kudune iso tuku murah malah dadi larang. Atau kalian pernah nyoba Shopee Pay letter itu ya? Belum. Ya nanti dicoba itu ya. Kan kacek gitu ya. Kan nyoba nek sing kaceke 5.000 ora masalah itu ya. Tuku barang sing regane 20.000 nanti bayarnya pakai Shopee Pay. Engko lak dadi 20.000 gitu ya. Atau dadi 30.000. Ora kroso itu ya, wong cuma 20.000. Tinggal dikalikan aja kalau jutaan itu ya, jutanya itu ya. Maka hati-hati kalau kalian pinjol itu ya. Pinjol terutama yang ilegal kan lebih berbahaya karena sing kudune bunga itu hitungannya tahun itu ya. Itu akan dihitung harian gitu ya. Misalnya peraturan OJK itu bunga paling besar anggaplah 5% itu ya. Mungkin sing kudune bunga kamu utang itu dari 1 juta mungkin bunganya hanya 100.000 atau 200.000 peraturan aslinya, tapi sama pinjol-pinjol dibikin itu bunga harian. Berarti setiap 1 hari kamu telat bayar mundae 1.000 misalnya kayak gitu. Jadi wajar ono wong utang nggo tuku TV mung 3 juta tiba-tiba akhir tahun jadi 30 juta itu ya. 1 juta jadi 30 juta. Ya karena itu ya, pinjol itu mainnya kayak gitu. Ngomongnya utangnya apa? Bunganya hanya 5%. Sing kudune 5% itu untuk 1 tahun tapi malah digawe bunganya harian. Ya usahakan kalian susah apapun yo ojo pinjol itu ya. Nanti kalau kampus kalian kerjasama sama pinjol gitu ya. Buat ngelunasin SPP itu kan beberapa kampus sudah ada yang model kayak gitu ya. Nah itu kan ibaratnya kita baru bisa merasakan nikmatnya Quran itu kalau kita melihat dari aturan-aturan yang ditawarkan itu ya. Bahwa Quran itu sangat memerangi yang namanya praktek riba gitu ya. Dan menggantinya dengan praktek sedekah gitu ya. Sing kudune wong berlomba-lomba memperkaya diri, terutama wong-wong Yahudi zaman dulu dengan menggunakan
ekonomi riba, tapi sama Islam diganti malah kon ngakeh-ngakehno sedekah itu. Ibaratnya orang miskin zaman dulu kan jadi objek permainan ekonomi riba. Awakmu misalnya kamu orang miskin, butuh makan, wis tak utangi beras sekilo gitu ya. Tapi minggu depan bayarnya kudu sekilo seperempat gitu ya. Kudune ngijoline podo-podo sekilo nih, tapi kudu nambahi sekilo seperempat. Dan itu akan naik-naik terus gitu ya. Padahal janjane wong sing orang miskin atau orang kekurangan duit mestine kudu disedekahi gitu ya. Kalau dalam Islam kan kayak gitu. Nah itu diantara ayatim bayinatnya yang diturunkan kepada Nabi itu seperti itu. Kalau dalam konteks dulu ya berarti orang-orang Yahudi sebenarnya tahu benar nek Nabi itu beneran Nabi itu ya. Nah, cuma mereka itu kufur itu ya. Kufur di sini mungkin kalau kufur yang beberapa ayat itu kan biasanya ada yang seakan-akan orang yang tidak menjalankan perintah itu dianggap kufur gitu ya. Misalnya kita sering dengar kata kufur nikmat itu ya. Itu kufur yang ditujukan kepada kita itu hanya sekedar kufur nikmat, bukan yang kufur akidah itu ya. Ibaratnya kita itu kalau sekedar kelalen sholat tapi gara-gara ketiduran atau gara-gara malas itu ya, itu sebenarnya masih derajat kesalahannya itu masih ringan dibanding orang yang memang dengan terang-terangan menganggap atau memusuhi ajaran Islam, menganggap perintah sholat itu bukan perintah sing benar itu ya. Maka yang dimaksud kufur di sini adalah kufur yang levelnya sudah berat itu ya, yang menolak ajaran Nabi illal fasiqun. Nah, terus dua ayat berikutnya, nah ini singkat aja ya. Dua ayat berikutnya ini menjelaskan beberapa kejelekan orang Yahudi lagi itu ya. Kalau mereka ahadu, kalau mereka punya janji dengan Nabi itu nabadahu fariqum minhu. Ibaratnya Nabi datang ke Madinah itu sebenarnya wong Yahudi itu senang dengan keberadaan Kanjeng Nabi karena mereka itu sama-sama bermusuhan dengan orang kafir Mekah dan Madinah. Ibaratnya wong Yahudi pun merasa mereka itu menjadi musuhnya orang-orang yang tidak beragama. Nah, akhirnya wong Yahudi kan bikin perjanjian dengan Nabi gitu ya. Tapi nyatanya perjanjian itu sering dilanggar sama orang-orang Yahudi. Nah, misalnya contohnya di perang Khandaq itu ya, itu malah mereka berpihak, wong Yahudi malah berpihak kepada wong kafir Mekah atau musyrikin Mekah. Angger gawe perjanjian seringe nabadahu fariqum minhu. Seringe malah dirusak itu ya perjanjiannya. Tapi di sini Quran juga objektif itu ya. Meskipun ada pihak yang merusak, tapi ya ada beberapa pihak yang tetap tidak merusak perjanjian. Maka di sini fariqum minhum. Ya memang umume wong pasti ono sing nakal, ono sing bener itu ya. Cuma di sini ditutup dengan bal aksaruhum la yu'minun. Tapi akeh-akeh malah justru melu sing elek gitu ya. Wong Yahudi ki ono sing apik, ono sing elek, tapi akeh-akeh elek gitu ya. Maka kebanyakan ayat-ayat Quran ketika nyinggung wong Yahudi yang ketemu Nabi itu ya, memang ada yang mau iman, ada yang enggak iman. Tapi akeh-akeh malah justru enggak iman. Nah, terus di sini ayat 101 kemudian menjelaskan itu ya. Ibaratnya gini, kita itu, kalian kalau membuang barang, itu buangnya mengarep ke pinggir atau kita kan bisa membuang ke depan, ke belakang atau ke samping gitu ya. Ini buang mendur kan mungkin soalnya tiba maning gitu ya. Nah, kira-kira ada perbedaan enggak buang ke depan, ke pinggir sama ke samping? Ya kalau kalian enggak tahu perbedaannya, ini ada dibahas di ayat ini itu ya. Ibaratnya gini, orang yang membuang ke depan itu kan bisa jadi nanti diambil lagi karena ketok itu ya. Karena bagi dia itu masih terlihat, atau buang ke samping itu mungkin bisa diambil lagi. Mungkin berdibuang sayang, wah, kok eman-eman tak buang. Nah, tapi kalau istilah dalam orang Arab itu kalau pengen buang, sing buang orang bakal diambil lagi. Itu buangnya ke belakang.
Kalau sekarang ya mungkin istilahnya pantang menjilat ludah sendiri. Tapi kalau di koran itu, di koran Tempo ada kalau nggak salah di koran Tempo itu ya, untuk mengkritik menteri-menteri itu ya, itu ngomongnya pilih tempat meludah, barangkali nanti mau dijilat kembali gitu ya. Ya kadang politisi itu kan kayak gitu ya, politisi itu kan ngomongnya wingi ora siki iya gitu ya. Maka kalian nanti kalau jadi politisi itu harus hati-hati meludahnya itu ya. Siapa tahu nanti mau jilat lagi kan masih bisa itu ya. Ya enggak itu hanya sekedar itu ya. Satir itu ya, satir. Ya ini kan ada ya kitaballahi wara'a dzuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ibaratnya mereka dengan mereka memusuhi Nabi atau mereka menentang dakwahnya Nabi, itu kan ibaratnya mereka itu sebenarnya secara tidak langsung itu menolak kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Sekaligus mereka juga menyalahkan beberapa poin kitab suci yang ada di Taurat gitu ya. Karena sebenarnya kabar tentang Nabi Muhammad itu ada di kitab suci mereka. Ibaratnya kabar-kabar tentang Nabi itu mereka buang wara'a dzuhurihim. Babar pisan ora dideleng maning gitu ya. Atau babar pisan ora dianggap. Atau kitab poin utamanya itu adalah mereka itu benar-benar mencampakkan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya makanya kita itu seenggaknya kalau kita memang lagi males apalagi mager itu jangan sampai buang yang ke belakang itu ya, buangnya ke depan atau ke samping ben ngesuk tobatnya itu gampang gitu ya. Ibaratnya kayak tadi ya menjilat ludahnya itu tidak terlalu kangelen gitu ya. Ibaratnya kita kalau bikin kesalahan itu jangan yang terlalu fatal karena untuk memperbaikinya itu lebih mudah. Nah, itu kalau orang-orang yang menolak iman dulu ibaratnya mereka itu kan lebih mulia dibanding orang kafir Mekah atau kafir Madinah. Mereka udah punya kitab suci, wis penggaweane salat, wis penggaweane zakat gitu ya. Tapi gara-gara menolak Nabi Muhammad itu mereka malah justru kalah karo wong-wong sing sebelumnya tidak punya agama. Nah, ibaratnya kesalib adoh gitu ya. Kita juga sama itu ya. Paling kalau kalian di kampus itu ya kalian awalnya sekarang jadi sudah senior. Tapi gara-gara skripsi orang yang digarap-garap engkau malah kesalip juniore gitu ya. Sing lulus malah sing adik kelas. Seniore malah jadi mahasiswa abadi. Ya, itu ibaratnya mungkin versi kecilnya itu kayak gitu ya. Nah, tapi ya nggak masalah. Kalau hanya sekedar salah dalam penulisan itu kan paling lulusnya lama. Masih untung daripada kehilangan agomo gitu ya. Nah, tapi terus jangan sampai kalian skripsinya orang kelal-kelal akhirnya nyalahke Gusti Allah. Ini Tuhan tidak adil gitu ya. Ngasih pembimbing kok killer gitu ya. Ngasih topik kok susah gitu ya. Ya itu ibaratnya kita jangan sampai salah berpikir itu ya. Itu kitaballahi wara'a dzuhurihim. Kesalahan mereka itu ibaratnya kayak mencampakkan ayat-ayat kitab suci mereka atau bahkan justru kitab Quran yang turun dari Allah pun tidak mereka anggap. Maka kayak seakan-akan kayak buang ke belakang. Wis ora ketok maning gitu ya. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka itu babar pisan orang ngerti kitab suci. Ya kalah karo wong kafir Mekah apa wong kafir Madinah sing do iman. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Ketemu lagi berarti Syawal ya. Ya Syawal. Nanti di Wattaba'u ini masih bahas Bani Israel lagi gitu ya. Jadi panjang ya. Bani Israel itu ya karena ibaratnya semakin ngeyel semakin akeh dibahas itu ya. Selain juga mereka itu kan intelektual itu ya. Mereka kan wong pinter itu ya. Wong pinter itu memang cenderung kalau melakukan kesalahan itu malah justru kesalahannya gede itu ya. Nek wong ora sekolah meh korupsi, paling ya korupsi ini maling ayam apa maling nganu itu ya. Paling mong proyek desa itu ya. Tapi nek wis kadung dadi menteri,
profesor gitu ya. Sekali korupsi kan mosok 1.000, 200.000 gitu ya. Nah, itu gede gitu ya. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Hatanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma ya wasi'an karomi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma ya wasi'an karomi ya Rahim ya Arhamar Rahim ya Arhamar Rahim muslimin al-fatihah salati ala sayyidina ya Rasulullah al-fatihah salati ala sayyidina al-fatihah salati ala sayyidina ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya.